Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pertemuan pada kali ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi yaitu program linier. Untuk program linier yaitu ada dua materi. Yang pertama terkait model matematika dan yang kedua terkait nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, untuk nilai optimum suatu fungsi objektif nanti masih dibagi dua lagi, yaitu terkait dengan fungsi optimumnya, dan yang kedua nanti terkait dengan nilai selidik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait model matematika. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nih model matematika itu apa. Nah, jadi model matematika merupakan suatu penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, jadi maksudnya itu nanti kita ada suatu soal. Soal tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa berupa soal cerita maupun soal yang lain. Tapi lebih seringnya itu termasuk dalam soal cerita. Nanti dari soal cerita tersebut kita akan memodelkan matematikanya seperti apa. Nah, karena kita di sini membahas terkait pertidaksamaan, nanti kita akan memodelkan matematikanya itu dalam bentuk pertidaksamaan. Kemudian untuk langkah-langkah menyusun model matematikanya itu ada 4. Yang pertama, kita nanti menentukan nilai X dan Y-nya dulu. Jadi dari suatu soal cerita itu kita mencari dulu apa yang nilai X dan apa yang nilai Y. Sebenarnya untuk nilai X dan Y ini kita bisa mengganti dengan simbol yang lain, misalnya dengan M dan N atau A dan B seperti itu. Kemudian yang kedua, kita membuat tabel. Nah, untuk tabel ini nanti ada nilai dari X dan Y-nya itu. Kemudian yang ketiga, kita menentukan pertidaksamaannya. Nah, setelah membuat tabel, nanti kita menentukan dulu fungsinya bagaimana. Setelah itu baru menentukan mana yang pertidaksamaannya itu. Dari lebih dari sama dengan, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau kurang dari. Nah, setelah itu yang terakhir, nanti kita memberikan atau menuliskan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, karena ini model matematika, maka untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 itu nanti pasti ada, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya terkait langkah-langkah menyusun model matematika ini, kita bisa langsung ke contoh soal berikut. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu misalkan ada seorang petani ingin menanami lahannya dengan pohon jeruk dan pohon mangga. Luas lahan yang tersedia 160 meter kuadrat dan luas rata-rata untuk sebuah pohon jeruk dan pohon mangga itu masing-masing 1 meter kuadrat dan 1,5 meter kuadrat. Lahan itu memuat sebanyak-banyaknya 70 pohon. Nah, maka buatlah model matematikanya. Nah, untuk langkah yang pertama, kita membuat tabel dulu. Seperti tadi, kita menentukan yang X dan Y-nya mana, kemudian yang membuat tabel. Nah, kita misalkan untuk pohon jeruk itu X dan pohon mangga itu Y. Kemudian, nah seperti ini, kita taruh di tabel untuk bagian yang pohon jeruk itu di sini di atas dan pohon mangga di sebelahnya sini. Nah, yang terakhir itu persediaan. Nah, mengapa kok persediaan? Karena kan di sini tersedia itu paling banyak 160 untuk luas lahan dan banyaknya pohon maksimal itu 70 pohon. Nah, kemudian kita menentukan dulu nih yang daerah sini. Nah, daerah sini nanti kita dari luas lahan yang tersedia. Nah, ini kan luas lahan yang tersedia ini ada 160 meter kuadrat. Kemudian untuk luas rata-ratanya untuk pohon jeruk dan pohon mangga itu 1 meter kuadrat dan 1,5 meter kuadrat. Sehingga nanti kita tinggal kita masukkan saja nih ke tabel. Untuk jeruk itu 1 meter kuadrat dan untuk mangga 1,5 meter kuadrat. Dan untuk persediaan luas lahannya itu 160 meter kuadrat. Nah,
Untuk selanjutnya, kan di sini lahan itu memuat sebanyak-banyaknya 70 pohon. Nah, jadi kita misalkan itu daya tampung. Untuk daya tampung sendiri kan di sini persediaannya 70 pohon. Nah, dari 70 pohon ini kita tidak tahu pohon jeruknya berapa dan pohon mangganya berapa. Maka dari itu, kita misalkan untuk pohon jeruk itu satu dan untuk pohon mangga itu satu, sehingga persediaannya menjadi 70 ini. Nah, ini baru membuat tabel. Untuk memodelkan matematikanya itu bagaimana? Nah, kita tinggal saja yang pohon jeruk ini ditambahkan sama pohon mangga, terus kemudian di sini kita nanti buat simbolnya itu lebih dari atau kurang dari seperti itu. Yang daya tampung ini juga jadi seperti ini. Nah, untuk model matematikanya seperti ini. X ditambah 1,5 Z kurang dari 160. Nah, ini kok bisa kurang dari itu dari mana? Ini kurang dari karena di sini kan luas lahannya yang tersedia itu maksimum 160 meter kuadrat. Nah, jadi untuk X dan 1,5 Z ini tidak boleh melebihi 160 derajat. Kemudian X ditambah Y kurang dari 70. Nah, ini kok bisa kurang dari sama dengan 70? Nah, kan di sini lahan itu memuat banyak-banyaknya, berarti paling banyak itu 70, sehingga untuk X dan Y-nya ini kurang dari sama dengan 70, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kita menambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Mungkin untuk lebih jelas lagi kita langsung mencoba ke contoh selanjutnya. Nah, ini contoh selanjutnya. Bu Nina membuat dua jenis kue, yaitu kue jenis A yang memerlukan 25 gram tepung dan 10 gram gula, sedangkan kue jenis B memerlukan 20 gram tepung dan 15 gram gula. Jumlah tepung yang gula yang ia miliki masing-masing 1000 gram dan 800 gram. Bu Nina ingin membuat kue sebanyak-banyaknya. Buatlah model matematikanya. Nah, ini kita misalkan dulu. Untuk kue jenis A ini merupakan X dan kue jenis B merupakan Y. Misalkan ini kue jenis A ini kita misalkan dengan A juga boleh, dan kue jenis B ini kita misalkan dengan B juga boleh. Kemudian kita membuat tabelnya. Nah, untuk kue jenis A tadi ditaruh di sini X, dan kue jenis B ditaruh di sini untuk Y, dan di sini jumlah dari tepungnya atau gulanya tadi. Kemudian yang pertama ini kan kue jenis A dan kue jenis B. Nah, di sini kan ada tepung dan gula. Maka kita memakai dulu yang tepung. Nah, untuk tepung kita tahu untuk kue jenis A itu 25 gram dan untuk kue jenis B itu 20 gram, dan per jumlah tepung yang tersedia itu 1000 gram. Untuk gulanya kita tahu bahwa untuk kue jenis A itu 10 gram, untuk kue jenis B itu 15 gram, dan untuk jumlahnya dari gula itu ada 800 gram. Nah, ini kan Bu Nina ingin membuat kue sebanyak-banyaknya. Nah, jadi karena Bu Nina ingin membuat kue sebanyak-banyaknya, maka kita tahu bahwa itu tidak boleh melebihi dari 1000 gram dan 800 gram. Maka untuk model matematikanya menjadi seperti ini. 25Z ditambah 20X kurang dari sama dengan 1000, 10X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 800. Nah, untuk X dan Y-nya itu lebih besar sama dengan 0 semua. Mungkin seperti itu untuk contoh soal yang kedua. Nah, kita langsung ke contoh soal berikutnya, yaitu seorang petugas parkir mengelola lahan parkir di sebuah tempat wisata seluas 360 meter kuadrat. Lahan itu diperuntukkan bagi kendaraan mobil dan bus. Luas rata-rata sebuah mobil 6 meter kuadrat dan untuk sebuah bus itu 24 meter kuadrat. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Jika biaya parkir per mobil itu 3.000 dan per bus itu 10.000, bagaimana model matematika dari permasalahan tersebut? Nah, jadi kita tahu bahwa di sini itu ada mobil dan bus. Nah, kita misalkan mobil itu X dan untuk bus itu Y. Maka selanjutnya kita bisa membuat tabelnya. Nah, untuk mobil tadi X dan untuk bus itu Y. Nah, kita kan tahu bahwa untuk
lahannya itu seluas 360 dan tidak boleh memuat dari 25 kendaraan. Maka di situ kita sebut dengan persediaan. Nah, untuk yang pertama itu kan ada luas lahannya. Untuklah sebuah mobil itu memiliki rata-rata luasnya 6 meter kuadrat dan untuk sebuah bus itu 24 meter kuadrat. Kemudian untuk persediaannya itu ada 360 meter kuadrat karena di sini lahan parkirnya paling luas ada 360 meter kuadrat. Kemudian ini kan terdapat lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Nah, di sini merupakan daya tampungnya. Daya tampung. Nah, untuk daya tampung ini kan ada 25 kendaraan. Ini merupakan persediaannya. Karena mobil dan busnya ini tidak diketahui, maka kita bisa misalkan dengan 1 dan untuk busnya juga 1. Maka ini persediaannya 25. Nah, ini kan masih belum ada jika biaya parkir per mobil itu 3.000 dan per bus itu 10.000. Nah, ini nanti kita bisa ditaruh di bagian memaksimumkan seperti itu. Kemudian kita tahu untuk model matematikanya itu 6x ditambah 24y kurang dari sama dengan 360. Apa kok kurang dari sama dengan? Karena di sini kan luas daerah parkirnya itu 360. Berarti otomatis mobil dan busnya itu tidak boleh melebihi luas 360 ini. Kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Mengapa kok kurang dari sama dengan 25? Karena kan ini lahan parkirnya tidak memuat lebih dari 25 kendaraan. Berarti simbolnya kurang dari sama dengan. Untuk yang X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ini wajib harus ada ya. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir itu kan di sini biaya parkir per mobil 3.000 dan bus itu 10.000. Maka untuk mencari biaya parkir mobil dan bus itu kita sebut dengan maksimum. Jadi bentuk fungsinya itu misalkan itu adalah Z sama dengan 3.000 X ditambah 10.000 Y. Jadi di sini itu merupakan memaksimumkan suatu bentuk fungsi objektif. Mungkin itu saja yang dapat Mas sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.